Silakan. Selesai? Oke, langsung saja untuk acara kita pada pagi hari ini. Kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari Pak Rudi selaku MSB EPMSD. Waktu dan tempat kami berikan. Silahkan Pak Rudi. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan manajer bagian TEL, rekan-rekan supervisor, rekan-rekan asmen, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang hari ini yang memang masih belum untuk UP3 Solok belum ya, untuk yang jaringan belum bergabung, terus Padang juga masih ada yang belum bergabung ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di acara penajaman susut kita untuk work plan. Ini kita lakukan berkaitan juga dengan pada saat Persut dengan DJK, Persut TW4 2020 dengan DJK, di mana memang dari work plan kita yang sudah ada, memang perlu kita review lagi, apakah ada perubahan atau tidak, sehingga butuhnya penajaman hari ini. Nah, memang kemarin pada saat kita menentukan work plan itu, kita baru memplot-plot saja gitu. Nah, memang tanpa ada informasi dari UP3. Nah, makanya hari ini kita minta penajaman dari UP3, sehingga nantinya kalau ada perubahan volume atau kebutuhan lainnya di luar dari work plan, bisa kita usulkan untuk dilakukan penambahan atau rekomposisi anggaran. Nah, untuk itu maka kami harapkan rekan-rekan semua sudah siap dengan angka-angkanya. Nanti teman-teman juga silakan menyampaikan bertahap, paralel gitu ya, masing-masing UP3, misalkan untuk teknik, untuk susu teknis siapa saja nanti, apa saja yang mau dilakukan, terus lanjut ke non-teknis langsung masing-masing UP3. Nanti kita menanggapi dari wilayah. Nah, ini kebetulan dari wilayah baru dari EPMSD aja, kebetulan ini kita juga undang Darop dan RPOH, tapi mungkin karena ada kegiatan lain, mungkin nanti bisa menyusul atau bisa nanti kita handle sendiri. Cuman ke rekan-rekan semua, tolong nanti disampaikan kegiatannya itu mengacu kepada formula Jogjanya, di mana kategori susu teknis dan non-teknisnya juga dipastikan. Jangan sampai nanti susu teknisnya yang paling besar itu di JTR, nanti eksekusinya banyak di JTM gitu. Nah, itu kan nggak inline. Nah, ini yang dipertegas oleh SRM distribusi. Kita harus memastikan bahwa kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan kondisi formula Jogja. Jangan sampai formula Jogjanya seperti apa, nanti kita usulan seperti apa. Jangan sampai JTM-nya sudah bagus, malah banyak usulan di JTM. Nah, jangan seperti itu. Makanya harus mengacu kepada formula Jogja yang sudah ada. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu juga, untuk melakukan untuk lebih efisiensi waktu. Mungkin nanti langsung masing-masing UP3 menyampaikan langsung saja paralel. Nanti setiap item pekerjaan kita tanggapi. Kalau memang kita lanjut dulu. Terkait nantinya volume, nanti disampaikan saja. Terkait dengan rekomposisi, nanti anggaran atau anggaran investasi, anggaran operasi nanti disampaikan juga apakah ini sudah termasuk di AO atau belum. Apakah ini sudah ada dalam AI atau belum, nanti informasikan. Sehingga nanti bisa kita ubah atau kita rekomposisi anggaran untuk anggaran investasi dan operasi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih rekan-rekan semua. Semoga diberikan pelajaran dalam proses pekerjaan kita atau pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Untuk itu, semoga yang kita buat hari ini bisa kita jalankan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Solekan. Oke, terima kasih atas patah dua patah katanya dari Pak Rudi Hameri. Tapi sebelum kita mulai presentasi dari setiap UP3 pada pagi hari ini, kita lupa yel-yel ya. Kita lupa yel-yel. Jadi kita coba yel-yel dulu. Yel-yel pada pagi hari ini seperti biasa akan dibawakan oleh Pak Rudi. Silakan Pak Rudi dipimpin yel-yelnya untuk pagi hari ini. Baik, seperti biasa ya.
jadi menjadi kebiasaan, jadi yang mimpin saya jadinya. Baik, untuk menyemangati pelaksanaan open kita pagi ini dan baik, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Ellen Berharap andal terbaik. Oke, terima kasih atas jajalnya. Jadi memang sekarang yang memimpin jajal tuh memang harus leader seperti itu untuk informasi. Oke, jadi lanjut kita ke acara intinya. Jadi nanti sistem penyampaian dari work plan susutnya itu nanti kita paralel. Jadi nanti saya coba menjadi moderator di sini. Namun sistemnya nanti itu paralel aja ya. Jadi dari UP3 pertama yaitu kita ambil langsung dari UP3 Payakumbuh, terus yang kedua nanti dari UP3 Bukit Tinggi, terus yang kedua UP3 Bukit Tinggi, terus yang ketiga nanti UP3 Padang, terus yang keempat nanti baru UP3 Solok. Jadi yang pertama UP3 Payakumbuh, terus UP3 Bukit Tinggi, terus UP3 Padang, terus yang terakhir UP3 Solok. Jadi nanti untuk manajer untuk bagian telnya di susut non teknis itu presentasi yang pertama, terus nanti langsung kalau sudah siap di sisi non teknisnya langsung dipersilahkan ke sisi teknisnya. Jadi contoh misalkan dari susut non teknis Payakumbuh sudah selesai, langsung saja dipersilahkan ke penyampaian di sisi work plan susut untuk teknisnya, untuk UP3 Payakumbuh. Nah, nanti kalau misalkan di susut teknisnya udah selesai, langsung dipersilakan untuk UP3 Bukit Tinggi. Seperti itu aja nanti jadi paralel. Oke, langsung saja kita mulai untuk presentasi pertama. Kita minta untuk UP3 Payakumbuh, langsung saya serahkan ke Pak Kurnia Putra untuk bisa mengawali presentasi kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Kurnia Putra. Baik Pak Solehan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Rudi, Bapak Ibu manajer bagian, Bapak Asmen, beserta manajemen work plan susut 2021. Izin menyampaikan work plan dan evaluasi susut kami di susut non teknis. Kita mulai dari overview tahun 2020. Ini susut kita di akhir tahun itu 5,79. Untuk per ULP-nya tertinggi di ULP 50 kota 7,62%. Yang tadi setelah revisi. Untuk depan chartnya ini di kumulatif di UP3 atau susut teknis 6,39% dan susut non teknis minus 1,3%. Yang setelah revisi ini hanya perubahan di susut non teknis, tapi masih tetap minus 0,2%. Sedangkan untuk di ULP per ULP Batu Sangkar susut non teknis minus 1,08%,
Untuk ULP Payakumbuh susutnya 0,83%. Untuk 50 kota susut non teknis 0,69. Dan di ULP Lintau ini susutnya minus non teknis minus 4,54. Ini kondisi aset akhir tahun. Untuk work plan 2021 ini kita masih untuk sementara masih mengadop format template yang disampaikan dari Unit Induk, yaitu perolehan KWH P2TL, penertiban PJU, pemeriksaan pelanggan pasca jam nyala di bawah 40 jam, pemeriksaan pelanggan LPB tidak beli token 6 bulan ke atas, 6 bulan. Ini untuk realisasi, untuk P2TL ini masih sudah melewati target bulanan dari target yang diberikan. Terus untuk penertiban PJU ini sampai hari ini bulan ini terakhir itu pendataan di ULP 50 kota. Untuk hasil pencatatannya ini kami temukan ini kita kelebihan tagih dari yang seharusnya sekitar 70.000 KWH. Untuk sementara datanya sekitar 70.000 KWH kelebihan tagih per bulannya. Terus ini pemeriksaan pelanggan, ini tetap P2TL. Ada 3 tim dari Batu Rizky yang sekarang beroperasi di UP3 Payakumbuh, ditambah tim gabungan ULP dan UP3 untuk ULP teknis. Untuk validasi, untuk metering, validasi data dan pengukuran pelanggan TM, ini sampai bulan Maret sudah ada 1 kali. Jadi ini untuk pemeriksaan faktor kalimeter, rasio, dan error KWH ini kami targetkan 2 kali dalam setahun pemeriksaannya. Ini angkanya itu rata-rata per minggu itu 4 kali sesuai yang di work plan yang kita sampaikan di lebih efisien ya. Ya. Jadi yang untuk opennya coba di Excel saja. Ini kan saya lihat masih ada yang kosong-kosong nih. Berarti kan di Excel mungkin sudah ada angka-angkanya. Untuk kita fokus ke poin yang UP3 Payakumbuh ya. Artinya targetnya saja dulu. Nanti realisasi nanti menyesuaikan saja. Nanti kan disusun lagi sama teman-teman nih untuk kapan pelaksanaannya. Nah, saya ingin memastikan bahwa poin 5 misalkan A, B, C, D tadi itu udah clear belum? Nah, itu. Kita cocokkan dengan jumlah pelanggan TM-nya berapa gitu ya. Terus target P2TL-nya apakah sudah cocok dengan target P2TL dari KM gitu ya. Nah, seperti itu. Biar kita efisien ya. Ya, siap Pak Rudi. Ini untuk yang masih kosong ini penggantian CT kelas S ini memang tidak ada Pak Rudi karena sudah kelas S semua. Sebentar, saya dari awal ya, dari P2TL. Poin A sudah cocok, 958, 154 dengan target KM. Sudah Pak. Sudah ya. Terus untuk penertiban PJU sambungan tidak resmi ini sudah sesuai dengan AO. Setahu saya AO tuh berapa ya kemarin? Berapa titik? Berapa gardu ya? Udah cocok belum? Oke Pak Rudi, ini karena AO di 2020 ya, saya belum copy nanti. 2021. 2021 ya? Iya. Oke, nanti kami cocokkan Pak Rudi, tapi ini sesuai yang terkontrak sudah kita eksekusi. Sebentar. Ini yang akan kita lakukan adalah untuk AO anggaran atau target 2021. Dengan catatan ini dicocokkan dengan anggaran 2021. Kalau ternyata volume realisasi nanti lebih besar karena dia ada luncuran atau utang usaha, enggak apa-apa. Tetapi yang kita upload UP3 Payakumbuh di poin di kolom D itu adalah angka yang memang akan kita lakukan di 2021. Dengan catatan berarti membutuhkan anggaran di 2021.
Nanti kalau untuk yang realisasi, Bapak ngadop dari angka yang uncuran atau utang usaha, enggak apa-apa. Gitu. Saya mau cocokkan ini dengan angka anggaran kita gitu. Begitu. Termasuk P3 lain ya. Cocokkan dulu. Contoh nih ya, Bapak itu ternyata ada 240 nih. Ternyata di AO itu ada 400. Nah, maksud saya 400 itu apa? Kalau ternyata Bapak cuma butuh 240 ya sudah. Berarti nanti anggaran operasinya kita rekomposisi jadi 240 bukan 400. Nanti kita gunakan untuk yang lain. Nah, seperti itu maksud saya penajaman hari ini. Sehingga yang 240 ini benar-benar yang dibutuhkan oleh Payakumbuh. Kalau 400 itu misalkan 400 kemarin ternyata 240 itu yang belum sama sekali diperiksa di survei, sisanya itu adalah mengulang dari yang pernah disurvei. Kalau memang ternyata Payakumbuh tidak membutuhkan untuk pengulangan, ya sudah, berarti cukup 240 saja gitu maksud saya. Oke, di copy Pak Rudi. Copy ya. Jadi, Nah, di copy. Nanti angkanya kita cocokkan lagi sesuai kebutuhan kita. Artinya 240 nanti Bapak cek lagi ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak yang pertama, sesuaikan dengan anggaran. Kalau anggaran ternyata lebih, ya sudah tidak apa-apa. Kalau memang Bapak hanya butuh 240, tidak apa-apa. Nanti yang lebihnya nanti akan kita pindahkan ke anggaran yang lain. Gitu. Iya, betul Pak Rudi. Ini terus untuk PJU ini memang ada kelebihan kalau nggak salah saya. Oh, siap. Artinya kan gitu. Artinya nanti kan kita butuhkan yang lain. Nah, yang kedua, untuk yang poin D, pemeriksaan pelanggan 5D ya. Nah, itu apakah segitu? Sekarang dari data Bapak, atau Bapak ambil dari data sekarang misalkan, itu berapa banyak yang di LPD yang 40 jam nyala dengan LPB 6 bulan tidak beli token? Apakah yang cocok? Oke. Baik, berarti nanti target kita tetap 100% ya Pak Rudi ya, pemeriksaannya? Ya, artinya acuan itu, acuannya saja, cuman Bapak nanti menyesuaikan dengan kemampuan Bapak juga nanti. Kan ini kan sejalan juga dengan kontrak P2TL nih. Ya. Baik, Pak Rudi. Ya. Tolong dicatat ya, Pak Colekan atau ini kalau P2TL sama nih, Pak Rekan ya. Yang pertama, pembenahan di Payakumbuh titik PJO-nya dipastikan lagi. 240, sesuaikan dengan kontrak anggaran operasi dan itu. Nah, ini kami tunggu nanti perbaikannya, termasuk yang poin D dan E ya, untuk 959-787. Oke, lanjut. Metering ya. Belum ada nih. Bapak punya berapa banyak nih pelanggan TM di Payakumbuh? Kalau memang 2 kali berarti itu dikalikan 2. Targetnya kan gitu. Iya. Kali 2 nanti pelanggan yang 6AB ini kita kali 2 Pak Rudi. Ini kan kalau dari wilayah kan ini 50%, tapi karena ini jumlahnya tidak banyak, jadi totalnya nanti kita kali 2, 200% ini. Berarti yang poin A cocokkan pelanggan TM-nya kalikan 2, poin B cocokkan pelanggan 53 ke atas kali 2 gitu ya di TR. Iya, oke. Siap. Oke. Kami tunggu ya nanti perbaikannya. Terus lanjut. Rewiring pengukuran pelanggan TM. Nah, ada nggak yang perlu, kan ini kan yang poin A hanya ngecek saja. Bapak ada nggak yang perlu diperbaiki? Yang perlu rewiring ini belum ada Pak Rudi. Belum ada ya? Iya. Ini angka di kami ini kemarin kami usulkan 9 nih. Sebelumnya untuk validasi pelanggan TM itu 17, validasi data pengukuran pelanggan TR itu 45, rewiring pengukuran pelanggan TM ada 9. Artinya kemarin 50% harus 50% di wiring semua. Menurut saya ini kan wiring nih, butuh wiring juga nih. Kalau untuk 1 tahun 9 pelanggan, ikutin aja nih Pak ini, Pak Kurnia. Kita pakai angka 9 ini Pak Rudi? Iya. Kita ambil, kalau data kami kan 17 itu kemarin, cuma nggak tahu nih ya. Nah, kalau 17 kan setengahnya lah dari 17, 50%-nya itu kita periksa semua. Kita perbaiki wiringnya gitu. Nggak terlalu banyak juga kan. Gimana? Apa ini nggak Pak Rudi acuan kita berapa tahun terpasangnya yang ini? Nanti karena untuk targetnya pelanggan baru ini. Nanti dari Pak Kurnia saja, dari 17 itu mana yang krusial untuk dilakukan wiring ulang gitu. Artinya pelanggannya ditentukan sama Payakumbuh saja. Kalau memang dia baru nggak usah. Tapi kalau udah lama mungkin perlu lagi rewiring, ya silakan aja langsung di rewiring.
dengan menggunakan anggaran STL ya, gitu. Baik, baik. Berarti untuk yang poin C tetap 9 ya? Oke, baik, Pak. Baik. Oke, siap. Lanjut. Sekarang yang D ya. Yang D ada nggak? Yang D udah semua, Pak. Udah kelas S semua. Oh, yang TMTR sudah semua ya? Ya. Nah, Oke. Berarti ini kosong. Catat nih, Pak Reza. Kita kemarin masih bikin volume itu. Berarti kan ada miss ya. kita ya, Baik. nggak apa-apa. Yang penting kan hari ini penajaman nih. Untuk yang Payakumbu, 6D, untuk yang 6D sudah 0 ya. Oke. Lanjut. Sampai F itu udah 0 itu, Pak Rudi. Oh, Cuma sampai nanti F. kita ya yang poin G nanti yang perlu kita kaji ulang berapa target ininya. Untuk yang poin E, itu yang di atas 23 sudah habis. Sudah, Pak, sudah. 12.300 terakhir ya? Iya, 66 ada juga, udah sampai ke 66, Pak. Berarti udah 66 udah total semua ya? 66 belum semua 66. Atau volume itu aja masukkan ke sana, walaupun ini maksudnya biar anggarannya tertahan di situ itu. Jadi kata-kata di poin E, Bapak dalam kurung aja tambahin di situ. Daya berapa gitu ya. Jadi Bapak sudah jangan lagi 23 tapi mungkin sampai dengan daya 6.600. Bikin aja di E itu dalam kurung 6.600 gitu. Jadi nanti volumenya dimasukkan saja supaya nanti anggarannya ngikut itu. Misalkan di 6.600 masih ada yang mau di AMR-kan dengan catatan bisa di AMR-kan, masih butuh berapa misalkan 12, 15 atau 20, masukkan aja angkanya 20. Jadi nanti support kita di support modemnya kan atau box dan segala macam nanti. Sehingga tertuang nanti di dalam angka untuk menentukan anggaran nanti. Tolong masukkan ya Pak Kurnia ya. Ganti. Siap Pak. Yep. Oke, nanti masukkan volumenya ya. Kalau bisa ini kan acuan targetnya kan 50% nih, Bapak berarti 100% lah ya, berarti yang 6.600 ke atas nih kalau enggak. Ya, nanti sesuai kondisi Pak, sesuai kondisi kita ini. Ya, maksud saya dikondisikan di mana dia bisa memungkinkan untuk dilakukan pemasangan AMR-nisasi ya di situ ya. Ya. Oke. Baik, lanjut. Yang belum apa tadi? Yang G ya berarti ya? Yang G ini. Nah, yang G ini gimana nih? Ini harus di breakdown ya. Elektroniknya, meter elektromekaniknya itu, meter rusaknya itu, meter tuanya, meter buram, breakdown. Karena nanti ini berkaitan dengan sumber anggarannya. Ya. AI itu kalau tidak salah penggantian KRN, terus KWH meter tua, sama KWH meter rusak, itu di AI nanti. Nah, sisanya di AO. Termasuk kebutuhan Bapak di LBKB, yang memindahkan dari dalam keluar gitu. Nah, itu dimasukkan juga volumenya. Nah, ini nanti diminta sama RPOH gitu. Nah, saya nggak akan bisa nambah-nambah dari anggaran yang kemarin kalau tidak di breakdown gitu. Nah, cocokkan dengan kebutuhan teman-teman di UP3. Nah, cara yang agak krusial kan yang rusak nih. Bagaimana cara memprediksinya kan rusak nih posisinya. Sedangkan data yang di LBKB rusaknya sudah habis misalkan. Ya sudah, Bapak ambil aja data yang sebelumnya, tahun lalu, record tahun lalu, kalikan aja 4 gitu per bulannya. Rata-rata per bulan kalikan 4 saja. Anggap angkanya seperti itu yang rusak. Supaya sama persepsi kita dengan kemarin waktu kita mengusulkan untuk yang rusak, itu juga. Kita ambil rata-rata per bulannya, kita kalikan 4. Udah seperti itu. Itu ya Pak Reza kemarin ya, kita buatnya ya? Betul, Bro. Betul ya? Nah, teman-teman UP3 lain sama ya, untuk yang rusak, khususnya yang rusak, kalau memang data LBKB-nya ada, tidak masalah. Cuman kita nggak bisa memprediksi ke depan kan, selama 1 tahun 2021 ini, kalau saya gitu aja merekapnya, ambil saja rekap rata-rata per bulannya berapa, kalikan aja 4 gitu, untuk prediksi yang rusak. Begitu, UP3 lain juga sama Pak ya, Bapak dan Ibu, untuk poin G, tolong di breakdown masing-masing kegiatannya, karena nanti mengacu ke sumber anggarannya. Jadi untuk anggaran investasi itu KWH meter tua, baik pasca dan prabayar, terus KWH meter rusak, untuk pasca dan prabayar, dan KRN, khusus KRN. Sisanya, itu larinya ke AO.
Oke ya. Pak Kurnia ini Kopi, saya Pak kopi Rudi. untuk teknisnya. Gimana Pak Rudi? Perbaikan untuk yang non teknis Payakumbuh. Nanti sore Pak Rudi, nanti sore kita sampaikan. Baik. Untuk yang non teknis mungkin nggak perlu detail ya. Kenapa? Karena non teknis jadi satu di Formula Jogjanya. Tinggal pelaksanaannya saja. Baik, lanjut silakan. Lanjut ke teknis Pak Rudi. Ya, silakan. Demikian Bapak Ibu untuk susun P3 Payakumbuh. Untuk selanjutnya silakan Pak Azhar lanjut. Sebelum ke teknik, yang untuk non teknis sudah clear itu? Apakah ada lagi tambahan kegiatan ke apa selain dari tadi keluhannya masalah meter pasca bayar? Satu pas. Untuk sementara cukup Pak Rudi. Nanti kalau ada tambahan termasuk yang kita sampaikan. Prabayar 3 pas ya tadi ya, yang kemarin ya. Ya, prabayar 3 pas ya. Oke, kopi itu. Kim, silakan lanjut dulu yang teknis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rudi Hamiri, yang saya hormati rekan-rekan dari wilayah dan struktural di PLN Sumbar. Segera untuk plan teknis di bagian jaringan. Untuk suara terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Ya, untuk susu teknis, ini sesuai yang kemarin dikirimkan sama Pak Putra nih, saya izin share screen. Sudah terlihat, Pak, untuk susu teknisnya, Pak. Jadi untuk masih loading kayaknya, Pak. P3 Payakumbuh. Masih loading sepertinya Mas Azhar. Masih loading, Pak ya? Mungkin keluar dulu terus masuk lagi, share lagi. Stop share terus masih masuk, share lagi. Sudah, Pak? Masih belum muncul. Masih belum muncul ya? Kayaknya sinyal di sana mungkin ya. Jaringan di sana ya. Atau stop dulu videonya. Stop video dari Pak Azhar. Iya. Coba. Benar, Pak. Gimana Pak, udah tampil Pak? Masih belum. Masih belum. Untuk itu sudah di-allow Pak, untuk share screen-nya Pak? Pak Solekan? Menunggu sebentar Pak Azhar. Oke. Sudah. Sudah tampil Pak? Masih terpantau gelap gulita Mas Azhar. Masih. Atau saya hubungi pihak STI-nya dulu sebentar Pak. Bisa di skip aja dulu gitu Pak. Oke, lanjut dulu yang lain coba. Bukit Tinggi mungkin ya. Oke, karena ada permasalahan teknis dari bagian jar UP3 Payakumbuh, kita langsung next dulu ya ke UP3 Bukit Tinggi. Ke UP3 Bukit Tinggi berarti
The one and only. Ibu Maisyarah. Selalu di kau ya. Ibu Maisyarah, monitor Bu. Monitor. Besar Nah, monitor. ini kalau Bukit Tinggi sinyalnya kenceng. Kencang sekali. IndiHome 20 Mbps. Oke, kami persilakan langsung kepada UP3 Bukit Tinggi untuk bagian susut non teknisnya. Terus nanti juga paralel Bukit Tinggi ya. Terus nanti minta tolong jar Bukit Tinggi langsung paralelnya ke ini, ke jar UP3 Payakumbuh yang kita skip untuk kesempatan sekarang ini. Oke, silakan Bu Mai, dilanjut. Baik, Mas Solekan, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit sederhana aja yang kami sampaikan bagian TE, Pak Rudi, istilahnya memaparkan dari yang di-share kemarin dan di-cross-check dengan kondisi AO. Jadi mohon maaf tidak banyak-banyak kami. Bentar ya, saya share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Amiri, Pak Solekan dan Pak Reza serta rekan-rekan semua yang ada di Zoom meeting ini dari UP3, dari seluruh dari UIW dan UP3 khususnya. Langsung saja Pak, untuk Bukit Tinggi sedikit yang kami review untuk terkait dengan work plan susut. Memang kalau kami perhatikan ini sudah sangat jauh dari work plan susut yang tahun kemarin. Kalau kami lihat dari bagian TE work plan susut tahun kemarin itu cukup banyak volumenya ya Pak Rudi ya. Sampai masalah KWH multiguna, terus lagi pasca P2TL dan sebagainya. Terus lagi KWH meter LPB dan LPB siaga, meter siaga juga sampai dimasukkan di dalam itu. Nah, kalau kami lihat di sini alhamdulillah sedikit meramping dan terus terang kalau dari UP3 Bukit Tinggi tidak bakal ada penambahan, cuman nanti kami sampaikan. Dari langsung saja untuk non teknis di sini P2TL dari wilayah tertulis di sini 2 juta ya targetnya, tapi secara hasil revisi terakhir kita ada 2,3. Artinya ada sedikit berkurang, mohon nanti petunjuk apakah kami akan mengikuti target KWH P2TL ini atau sesuai KM, itu yang pertama. Kemudian untuk PJU secara hasil satuan yang kami usulkan di tahun kemarin itu kita pada waktu RKPAO dulu optimis tuntas untuk yang PJU Koto Tuwo itu tuntas dan pada panjang sekitar 200-an sisanya, namun ternyata tidak bisa kami realisasikan karena terkendala kami menindaklanjuti temuan SPI, belum ada penyelesaian follow up pasca updating PJU seperti halnya Agam gitu. Akhirnya jika dilihat dari volume ini Pak Rudi, kita nggak tahu dari mana dasarnya wilayah memberikan volume ini, tapi kalau yang kami usulkan itu sekitar 1.682 gardu. Dalam arti di sini itemnya itu adalah bukan bahasa penertiban ya Pak, tapi upgrade gitu. Upgrade di sini adalah mendata kembali dan dari situ nanti terlihat apakah itu bakal ada ditertibkan atau diakui oleh Pemda terkait. Jadi mohon petunjuk juga untuk volume ini karena kalau yang kami tangkap dari yang Payakumbuh tadi dia orientasinya ke anggaran AO. Dan insya Allah kalau dari sisi kebutuhan uangnya itu kemarin juga kami sudah menyampaikan juga optimis kami dengan Pak Saiful untuk memfollow up terkait dengan pendataan sisa yang belum terupdate by aplikasi AP2JU
itu adalah Kabupaten Agam, khususnya di daerah Kutu Tuwut, Padang Panjang, dan Bukit Tinggi. Nah, sisanya itu untuk anggarannya akan kami pakai memfollow up kembali updating PJU berdasarkan aplikasi. Jadi disitulah nanti terlihat apakah ada bakal diakui hasil updatingnya itu untuk dijadikan KWH, penambahan atau pengurangan, ataupun nanti apakah ada penertiban. Intinya kita butuh biaya untuk proses updating PJU itu nantinya. Nah, ini secara saya langsung aja ya tanggapi, nanti lupa ya, saya. Untuk yang poin A, Ibu Mai cocokkan dengan ini ya, cocokkan dengan KM. Udah itu aja, clear. Terus untuk yang penertiban PJU kita ambil saja ini titik yang angka yang ada di AO saja. Artinya kemarin ada 1.682, nanti titiknya itu ngikutin aja itu 100.682. Gitu ya. Jadi titik di sini gardu ya Pak pengertiannya? Iya, maksudnya pemeriksaan untuk gardunya. Untuk ya, ini kan kebetulan poin C ini kan dia ini apa dari DJK-nya seperti ini pusatnya. Kita berasumsi seperti itu aja. Karena kita tidak tahu ini nanti kapan berapa banyak yang ditertibkan. Artinya kita survei saja dulu, survei PJU-nya saja. Ya. Biar sama-sama sepaham kita teman-teman juga. Baik, terima kasih sudah kita copy Pak Rudi. Lanjut untuk pemeriksaan jam nyala, ini kita sudah sedikit membreakdown, cuman mungkin belum sampai detail terkait realisasi pemeriksaan TR tahun kemarin. Secara volume ini kita punya data, kalau seumpamanya memang fluktuatif ya Pak ya, DLPD. Kalau untuk yang udan kode Z itu kondisi terakhir itu sekitar 2.000 yang kode Z-nya, tapi kalau khusus yang jam nyalanya itu sekitar 700. Mungkin bagaimana Pak, apa bisa kami koreksi sesuai dengan volume DLPD yang kami hitung Pak? Ya tidak apa-apa, sesuaikan saja. Cuman kalau yang untuk LPB 6 bulan tidak beli token ini memang 700 ya? Yang tidak beli token ini 2000. Sorry, kebalik. 2087 iya. Terbalik ya. Iya. 2087, yang satu lagi berapa? 700 ini adalah yang jam nyala 40 untuk prabayar. Artinya kan yang ini untuk yang tidak pernah beli token dari permajaan ada nggak? Kemarin kalau salah ada juga kategori itu ya? Iya, jadi gini, kalau untuk yang kemarin itu kan yang Glomet ya Pak ya, yang tindak lanjut Glomet. Yang ini kita juga udah data. Ini ada termasuk yang itu? Ya, ada yang memang kondisi sudah dari tahun pertama kali permajaan. 2012 sampai dengan kondisi tahun 2020 kita ada datanya. Jadi mungkin nanti kita akan verifikasi kembali secara skala prioritas gitu. Jadi kalau bisa volumenya ini masih merujuk ke sini dulu. Dengan catatan di sini kan tingkat kemampuan tim juga nih Pak. Nah, untuk saat ini kita akan inline-kan ini dengan pemeriksaan TR gitu. Jadi pemeriksaan TR WLP itu kan memang secara total 12, tapi kami sesuai WO yang dikeluarkan WLP itu rata-rata 4-5 pelanggan per hari per tim gitu. Jadi kalau boleh ini bisa jadi kalau di sini kita lihat ini terkonsentrasi optimal seluruhnya hanya meriksa jam nyala dan token, padahal kita punya TO-TO lain untuk pemeriksaan ini. Atau kalau dari wilayah ada bisa juga dibantu share juga nanti. Baik. Jadi kemarin memang untuk apa? Untuk pemeriksaan itu kita memang ngambil dari angka record yang sebelumnya memang. Nah, maksud saya ini 1862 kan Ibu Mai baru kondisi yang terakhir ya. Artinya ke depan kan bisa jadi itu bertambah lagi angkanya. Untuk sementara mungkin yang untuk poin D dan E menurut kami pakai aja angka ini dulu. Kenapa? Karena posisinya bulan Maret nih baru. Masih ada 9 bulan lagi yang bisa jadi mungkin angkanya bertambah gitu ya. Jadi untuk sementara Bu Mai konsentrasi dulu ke angka ini karena memang posisinya kita prediksi yang bulan selanjutnya kan nggak tahu nih apakah bertambah, sehingga memang kalau kita rubah pun agak susah, kecuali tadi kayak meter rusak mungkin bisa kita samakan persepsinya kita kalikan 4 saja dengan rata-rata tahun lalu. Kalau ini
Ini angka kita yang kemarin berdasarkan record yang sebelumnya. Jadi enggak apa-apa nih angkanya dulu kita pakai ya Bu Mai ya. Ya Pak, tidak apa-apa Pak. Oke. Intinya nanti kita juga akan lihat realisasi 2020 hasil pemeriksaan TR kan, mana-mana yang sudah tereksekusi, jadi itu bisa kita persempit juga nantinya. Lanjut Pak ya. Siap. Lanjut. Untuk validasi data pengukuran TM ini TM terus lagi ini inline semuanya dari A sampai dengan di penggantian CT ini inline dengan pemeriksaan kita di pelanggan TM dan pelanggan TR pengukuran tak langsung inline. Nah, jadi kalau saya lihat di sini volumenya memang mendekati, kalau dilihat keterangannya 100%, saat ini existing pelanggan TM kita per Januari, belum per Januari itu sekitar 34 untuk pelanggan Januari apa ya, dealnya. Kemudian kalau semuanya ini aset nih. Aset kita di posisi 34 dan 122 untuk ya mendekati Pak, artinya 50%. Rubah dengan angka sekarang aja. Oke, siap. Ya, kecuali kayak Pak Kumbu dia mau ngitung 2 kali setahun, silakan juga kalau memang ada alternatif itu, atau 1,5 kali lah, ibaratkan mau disesuaikan begitu juga nggak apa-apa. Kan ini juga nanti yang 7032 ini kan sejalan juga dengan 4DX 2 ya, LM2 UP3 kan gitu. Berarti 34 dan 122. Kita menyesuaikan aset bulan Januari apa ya? Boleh. Oke, kemudian untuk rewiring ini pas KP2TL 50% berarti dari pelanggan TM-nya. 17 ya. Berarti dia tadi 17 ya berarti ya. Iya. Cuman apa tidak terlalu banyak nih Pak? Maksudnya rewiring di sini kan orientasinya kalau ada temuan atau ada yang mau dipelihara kan gitu kan. Kayak kemarin aja hasil pemeriksaan kita, kondisi pelanggan kita itu masih banyak yang masih bagus. Memang ada satu temuan kemarin perlu penggantian dan sebagainya inline dengan uang AO itu pengadaan material ya, material untuk STL gitu. Kok enggak terlalu banyak Pak sampai 50 rewiring gini Pak. 17 kan? 17 iya, rewiring kan? 50% dari aset TM kita. Ya enggak apa-apa. Ini kan arahnya kan ke pemeliharaan sebenarnya bahasa rewiring di sini. Betul. Jadi kalau pemeliharaan itu enggak mungkin sampai separuh asetnya. Enggak, jadi gini aja, artinya kan gini. Artinya kan garis besarnya kata-katanya rewiring. Artinya melakukan rewiring terhadap pelanggan TM-nya. Nah, artinya nanti gini saja, kalau memang Ibu cek pemeriksaan, artinya lakukan pemeriksaan saja. Kalau memang tidak ada perlu diganti, ya sudah, enggak apa-apa. Artinya gini, kalau dia sudah memang harus di-wiring, wiring saja. Tetapi kalau memang ternyata, oh ini masih bagus, ya volume yang rewiringnya itu saja. Pengecekan kembali, terus memperbaiki atau gitu aja. Berarti artinya tidak mesti harus ada penggantian di situ ya Pak? Betul, yang penting Ibu ada pemeliharaan di sana. Pemeliharaan, sip. Pemeliharaan sebanyak 17 pelanggan TM gitu. Artinya wiring mau diganti, sekunnya mau diganti, itu silakan nanti menyesuaikan. Ini langsung ganti 17 ya Pak? Ya, cocokkan aja. Ibu 2 kali ya, 34 berarti ya, enggak apa-apa. Oh jangan loh. Baik, untuk ganti CT, jadi artinya di sini sama bahasanya ke pemeliharaan nantinya. Contohnya aja kayak kemarin kita ada dapat satu yang pelanggan TR ya, pengukuran tak langsung itu artinya ya kalau misalkan targetnya 1, tidak apa-apa nanti. Bukan nggak apa-apa, ini kami plot saja, dicocokkan. Tadi saya lupa dengan Pak Kurnia ya, artinya Pak Kurnia nanti bukan berarti yang hanya dari yang sebelum S jadi S. Bukan. Dari SKKO Pak, ini kita lihat kita diplot 3 pelanggan di sini. Kalau TR ini berapa ya? 21 bagi 3 berarti 7 pelanggan. Dari RAB tapi ya sedikit aja lah enak. Ya masukkan aja lah angka segitu. Jadi 7 dan 3. Ntar dulu, ini satunya buah, yang di sana tadi satunya apa? Pelanggan atau buah? Ya ini kan buah, berarti aku bagi 3 aja.
Nah, maksudnya yang di Ini pelanggan dia mainnya. ya, boleh. Silakan. Tapi ini 3 dan ini 7. Ya. Pak Kurnia, nanti yang di Payakumbuh cocokkan juga ya. Taunya. Cocokkan bukan berarti dari yang sebelum S jadi S gitu, maksud saya yang cocokkan juga dengan yang di AO-nya ya. Saya lupa kasih tahu. Pemeliharaan juga berarti ya Pak ya? Betul. Ikuti. PM 3 di sini 7. Lumai udah menargetkan lebih banyak kayaknya. Pakai yang itu aja lah, nggak apa-apa. Tadi yang volumenya udah banyak itu di kolom V itu kan. Oh enggak ya, beda ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini terkait AMR-isasi seperti yang surat pernah kami mintakan kartu ya Pak ya, kartu untuk support modem kita. Jadi modem alhamdulillah ini sudah cukup support, saat ini kondisinya 200-an. Kita di samping memperkuat AMR-isasi pelanggan baru, juga melanjutkan pelanggan existing yang lama yang potensi sinyalnya bagus. Plus kita juga akan melakukan AMR-isasi titik transaksi. Jadi mungkin ya arahnya juga ke OpenSUSU, tapi harapannya yang nggak usah ditambah untuk yang titik transaksi, cukup yang di aja dulu. 50% dari pelanggan saya belum hitung betul ini totalnya, tapi kalau dia dari sini Bu Mai, acuannya nggak usah 50%-nya. Ini kan regional Sumatera nih, artinya bisa jadi yang lain, unit lain berbeda. Kita kalau memang 23 memang masih banyak, berarti habiskan aja 23 ke atas. Kayak 1.600. Nah, kalau bukit tinggi nanti sesuaikan saja. Kalau nggak sesuaikan pengadaan modem itu juga bisa. Oke. Nah, ini peluang kita untuk nambah nantinya kalau memang butuh rekomposisi. Karena kan kemarin yang untuk di AO itu baru sebatas penggantian. Nah, bisa jadi kan ini kan ada dua hal nih, ada di AI-nya distribusi, ada di AI-nya niaga gitu kan. Nah, itu kan pasang baru berarti prediksi untuk niaga ada berapa, terus yang penggantian berapa. Nah, untuk penggantian nanti AO, yang satu lagi yang pelanggan existing yang belum AMR gitu. Nah, itu mungkin tambahannya. Nanti cocokkan aja angkanya Bu Mai. Jangan ngikutin yang 50% ya. Kalau dilihat dari fluktuasinya, ya kita lihat dulu fluktuasi tahun kemarin, berapa prediksi pertumbuhan 23 ke atas, ditambah dengan sisa yang belum AMR, gitu ya Pak ya? Betul. Jadi seperti itu nanti. Jadi ini cocokkan lagi angkanya nih ya Bu Maya, yang AMR-isasi ini. Lanjut, untuk penggantian meter elektronik, ini saya nggak tahu datanya, mungkin ya berarti 25% ya. Kalau 25% kali 4 ini udah 400-an. Oh ya benar, 2.000-an benar. Jadi ini Pak, untuk yang ini nanti kami akan hitung kembali kondisi meter analog yang ada, karena arahnya nanti kan ke AMR-isasi juga ya, untuk pelanggan pasang baru. Volumenya nanti kami hitung di fluktuasi realisasi tahun kemarin nanti Pak. Selanjutnya untuk meter pasca ini memang selisih, berarti kami harus sesuaikan KM ya Pak, untuk penggantian meter ini, karmennya. Jadi untuk yang meter prediknya Ibu sama kayak Pak Ibu tadi, Ibu breakdown per masing-masing, disesuaikan lagi. Catatan untuk yang rusak dari yang 2020 di rata-rata kalikan 4 biar sama persepsinya dengan wilayah termasuk P3 lain. Jadi yang lain menyesuaikan dengan angka yang ada. Tua gitu kan. Terus KRN juga silakan saja nanti disesuaikan. Ya, rasanya kalau untuk yang Bukit Tinggi ini sudah kita perhitungkan yang meter rusak, benar-benar rusak, pasca dan pra ditambah dengan sisa LBKB yang belum diselesaikan. Berarti yang 12.000 ini segini angkanya udah cocok ya? Oke, tapi nanti baik. Ya, nanti ditampilkan aja breakdown-nya biar nanti sejalan. Siapa? Itu aja Pak, mungkin dari TE. Untuk yang teknis sudah ada lagi ya? Sudah ada. Oke. Dengan program kami di AUI. Ya, oke, siap. Saya rasa cukup. Mungkin bisa kami lanjutkan lagi ke kawan-kawan jaringan Pak. Baik,
Ini kebetulan Pak Yoga sudah ada nih Pak Yoga. Bergabung nih kayaknya. Mungkin dari Pak Yoga mungkin langsung ke semua UP3 mungkin ya penekanannya. Pak Yoga, monitor Pak Yoga. Mohon izin Pak Rudi, saya masih... Oh masih ya, siap-siap. Nanti diinformasikan aja Pak ya, nanti Siap, kalau siap. mau jalan lanjut, kita jalan dulu nih. Sambil siap. pantau nih. Siap-siap, oke. Oke, terima kasih Pak Rudi. Oke, siap. Kita lanjut yang tadi, mau... Tambahan sedikit Pak Rudi. Silakan. Jadi kan ini untuk bayangan juga dari kawan di jaringan juga. Ini ada dupenchat kita kemarin, kondisi sebelum ada anomali stimulus. Kondisi Desember kemarin itu kita susun di 7, yang teknisnya itu 6,12 dan non teknisnya itu 0,88. Sebagai penajam untuk mempertajam juga dari kawan-kawan jaringan untuk eksekusi yang teknis. Itu aja. Baik, monitor Bu Mai. Jadi memang seharusnya yang di teknis nanti arahnya ke susut breakdown susut teknis di Formula Jogja ya. Makanya dari di awal saya sampaikan jangan sampai nanti ada ULP yang berat ke JTM, padahal JTM mereka udah rendah gitu. Tadi saya udah monitor juga, misalkan Payakumbuh, tadi saya lihat kan di gardu, Lintau lebih ditekankan di gardu, karena JTM-nya sudah bagus. Nah seperti itu nanti, makanya saya mau lihat nanti itu. Silakan. Berarti yang teknis sudah ya untuk Bukit Tinggi. Kita kembali dulu ke mana? Ke Bukit Tinggi atau tetap Bukit Tinggi atau ke Payakumbuh dulu nanti yang teknisnya? Gimana? Boleh Pak dicoba dulu Pak di Payakumbuh Pak. Oke. Payakumbuh dulu. Ya, baik. Baik, kita yang Payakumbuh dulu ya, Bu Mai dan Pak ini ya. Pak siapa tadi yang di Bukit Tinggi? Rahman. Ya. Ya. Izin dulu ya ke Payakumbuh dulu. Mas Azhar? Minta izin untuk... Bu Mai stop share, Bu Mai. Oh iya. Lupa Bu Mai. Yes, terima kasih. Untuk share-nya sudah di-allow Pak Solekan? Sudah, Pak Mas Azhar. Ya, saya coba dulu Pak ya. Pak sudah tampil Pak? Masih belum nih? Masih juga Pak. Kurnya tuh kayaknya. Ya, itu di aja. Ya itu aja lah. Atau aja lah Pak ke ruang Pak-Kurnya. Oke Pak. Boleh di-skip dulu Pak, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Oke. Lanjut ke jaringan ya berarti ya? Bukit Tinggi ya berarti ya? Pak Rahman, monitor Pak Rahman. Monitor Mas Le. Sip. Hidupinlah kameranya tuh Bang. Bang apa mah? Ini berarti UP3 Payakumbuh dulu atau sudah share screen ini? Bukit Tinggi ya? Oke, sip. Dilanjut langsung Pak Rahman. Oke, masih Mas Le. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam terhormat Pak Rudi, Bapak, Ibu-Ibu yang ada di Zoom pagi ini. Baik, kita akan coba menyampaikan beberapa rencana kerja terkait susut teknis di UP3 Bukit Tinggi. Sesuai yang di-share Pak Bu Bimo, Pak Bim dan Bu Mai kemarin di sisi JTM. Untuk penarikan penyulang baru untuk pemecahan beban kita di Ekspres Ujung Gading itu 22,15 kms, reconnecting jamperan dan penggantian titik sambung itu ada 418 titik. Rahman. Ya Pak Rudi. Nanti yang poin A itu kasih keterangan ya di mana posisinya ya. Oke, sip. Nanti kita perbaiki Pak. Yang C penggantian titik sambung, connecting juga di sisi JTM itu 418 titik. Penggantian isolator termasuk arrester yang tembus itu 1747. Ini nanti
kondisinya kita lihat juga stok material yang ada di 2021, volume berapa yang tersedia. Bentar, untuk yang reconnecting jumper sambungan, ini 418. Ini sudah terakomodir di anggaran operasi dan anggaran investasinya. Sudah Pak Rudi. Jadi kemarin Sudah. berupaya dengan Pak Bim ini berdasarkan anggaran ini menyusunnya, Pak. Oke, ini kan pertama berdasarkan anggaran sudah termasuk. Nah, Ya. berdasarkan kebutuhan bagaimana? Ini yang jumperan TM, ini di 418. Nah, ini lokasinya di mana saja? Sudah ada? Sudah Pak Rudi. Beberapa kita udah naik nota dinas seperti di WLP Bakso dan WLP Padang Panjang. Kayaknya semua WLP ngusulkan ini karena reconnecting nanti sambung ini kayaknya masuk ke kinerja juga. Jadi beberapa WLP sudah masuk dan sudah kita buatkan nota dinas untuk proses kontraknya ini. Oke, berarti angka ini sudah masuk ya. Nah, untuk pertanyaan saya untuk 419 ini WLP. Jangan sampai nanti di sini 418, Bapak 1000 gitu. Kan nggak England dia. Nah, maksud saya ini bisa diganti, jadikan 1000 gitu. Oke, Pak Rudi. Nanti kalau ada perbaikannya kita komunikasikan lagi dengan Pak Bim. Ya kan? Siap. Tolong nanti ini jadi catatan ya untuk Bukit Tinggi yang untuk 418, karena ini sejalan JTM dan Gardu. Nanti angka ini sesuaikan dengan angka yang ada dalam KM-nya WLP. Sip. Ya, khususnya WLP teknik ini harusnya lebih banyak nih. Oke, Pak Rudi. Oke, lanjut. Pemasangan kapasitor itu rencana di... Sebentar, yang arrester gimana? Sorry, arrester bocor, tembus isolasi, isolator, ini gimana? 1747 tetap? Ada breakdown-nya? Kita dikondisikan dulu Pak Rudi. Karena kita melihat juga stok yang ada di 2021. Ini kan gabung nih, arrester dengan isolator nih gabung. Beberapa usulan WLP juga banyak, termasuk di Simpang 4 yang arrester dan di UP3, di WLP Bukit Tinggi untuk penggantian isolator tua pun juga ada. Ini nanti kita coba komunikasi lagi dengan Pak Bim atau Pak Yori untuk ketersediaan material di 2021 Pak Rudi. Pak Rahman, jadi gini, nih saya balik ya, jangan mindset-nya dibalik nih. Kita penajaman hari ini memastikan bahwa kalau memang teman-teman itu butuh kegiatan ini untuk dilakukan, Bapak usulkan. Nanti anggarannya, nanti wilayah mikirkan itu. Jangan sampai nanti Bapak mikirnya terbalik gitu ya. Kami angkanya segitu karena anggaran adanya segitu gitu. Enggak. Kenapa kita lakukan penajaman sekarang? Kita itu mau memastikan bahwa memang sesuai kebutuhan oleh teman-teman UP3. Jangan sampai nanti teman UP3 ini butuh nih. Cuman anggaran nggak ada. Nah, dibalik sekarang nih, kita lakukan penajaman ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, pastikan lagi breakdown-nya. Contoh nih JTM, saya kasih informasi nih, misalkan di poin D 1747. Nanti untuk JTM yang susut JTM-nya paling banyak itu yang mana? Tadi kan Bu Mai udah sampaikan tuh. Bu Mai sudah memastikan bahwa secara UP3 JTM, Gardu, JTR sudah ada tuh. Formula Jogjanya, kontribusi susutnya masing-masing. Nanti pada saat pembobotan untuk berapa banyak per UP3, URP-nya, Bapak lihat lagi nanti. Susut JTM mana saja yang tinggi gitu. Nah, prioritaskan ke sana. Begitu. Itu ya. Siap, Pak Rudi. Oke, nanti disesuaikan. Jangan dibalik. Jangan Bapak menyesuaikan 1747 karena pertama dengan anggaran operasi atau AI. Yang kedua, karena itu yang turunan dari wilayah. Enggak. Jangan seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan UP3 dan ULP-nya. Berarti kalau kami sesuaikan kebutuhan, itu bisa direkomposisi lagi ya di sisi. Ya, nanti tugasnya wilayah nanti melakukan itu. Cuman saya butuhnya dipertegas nanti. Tadi contohnya, susut JTM-nya si rubus scalping lebih tinggi. Bobotnya dia lebih banyak misalkan. Untuk penggantian titik sambung atau penggantian isolator. Nggak apa-apa, nanti dasarkan itu. Nanti Bapak pertegas nanti prediksinya lokasi mana saja gitu. Nah, nanti tugas kami nanti di wilayah untuk merekomposisinya. Artinya nanti kita sesuaikan dengan anggarannya. Mana nanti yang kira-kira, oh ini nggak usah gitu, kita pindahkan. Seperti itu nanti tugasnya wilayah.
Gitu ya. Jadi jangan terpaku dengan volume dan anggaran yang sudah ada. Intinya Siap. kita hari ini memastikan itu. Oke ya. Oke, Pak Rudi ya. Berarti nggak usah kita bacakan, ini tampilnya seperti yang kita sampaikan tadi. Kita lebih terpaku ke anggaran dan kebutuhan yang ada, yang terakomodir sebenarnya. Betul. Kalau memang seperti itu, kita bisa komposisi anggaran nantinya. Nanti kita coba minta ke Bu Mai Formula Jogjanya. Ya. Karena memang betul di sisi JTR kawan-kawan lebih banyak ini sekarang lebih banyak keluhan untuk apakah tegangan drop normalisasi, tapi karena kebutuhan di sisi anggaran dan kebutuhan material pun kita agak sulit mengakomodirnya, Pak Rudi. Ya. Jadi gini ya, perlu ditegaskan ya teman-teman ya, karena nih teman-teman teknik mungkin nggak ikut Persut. Jadi DJK itu akan lebih melihat begini. Nih ya, saya kasih clue nih nanti. Dia melihat itu adalah kegiatan-kegiatan yang gampang dilakukan atau biaya yang sedikit dengan dampaknya yang lebih besar. Nah, makanya selalu ditekankanku itu misalkan saya contohkan gardu. Makanya ini saya garis bawah nih untuk yang Payakumbu tadi. Saya lihat gardunya masih tinggi-tinggi tuh. Ada yang namanya penyimbangan, ada yang namanya menaikkan atau menyesuaikan tahap trafo. Itu pasti selalu dilihat itu. Setiap Persut itu terus yang diminta. Jadi kalau volume kita kecil, sedangkan data tegangan trafo di pangkal itu di bawah 230 atau di bawah 400, itu pasti dicari terus tuh. Nah makanya sampai ke sana nanti larinya. Untuk yang angka AO dan AI tadi, contoh nih ya, contoh saya kasihkan contoh tadi yang di Bukit Tinggi, yang untuk CTPT. Mereka nggak ada nih, cuman anggaran ada, nggak apa-apa volume anggaran itu masukkan. Nah, bagaimana kalau kebalikannya? Volumenya ada nih, anggaran nggak ada, masukkan volumenya. Begitu, nanti tugas kita nanti di wilayah, gitu ya. Siap, Pak Rudi. Nanti lanjut. Sesuai tampilan aja nih Pak Rudi. Nanti kita coba koordinasikan dengan Bu Mai lagi, dengan Pak Bim. Kita susulkan ke UIW datanya Pak Rudi. Kalau sudah bisa per WLP nanti kita sesuai yang Pak Rudi inginkan tadi Pak. Oke, datanya harus jelas ya. Terus siap. Oke. Bapak nih JTM dulu, yang gardu gimana? Nih, yang gardu Pak. Kapasitor di mana? Kapasitor ada rep. Silaping Pak. Oh, ini apa nih perbaikan apa? Baru atau baru Pak, pemasangan baru. AI udah ada belum? Ini rencana di AI nih Pak. Oh, nanti baru AI nih kebetulan. Ini ada Mas Gardu. Di Bukit Tinggi diakomodir Mas, AI-nya Mas, kapasitor. Langsung aja todong nih. Belum. Hah? Alhamdulillah belum. Iya. Baik. Silakan aja dimasukkan dulu ya. Nanti tugasnya kita lah nanti ini. Atau rekomendasi atau malah nggak ada nih ya. Atau malah dipindahkan dari yang unit lain gitu. Ya. Usulkan aja nggak apa-apa. Kalau boleh tahu historinya kapasitor gimana tadi? Buat di mana Pak Rahman? Di Silaping Pak. Lalu ya. Oke, siap. Saya catat dulu aja ya. Oke, yang penting dicatat dulu. Ya. Yang penting datanya ada dulu, posisinya di mana, tugasnya wilayah nanti. Kalaupun nggak terrealisasi, bukan salah teman-teman UP3, salahnya teman-teman di wilayah gitu ya. Termasuk saya juga nanti. Lanjut. Di gardu Pak Rudi, kita memang ada beberapa perbaikan PHB juga. Retrofit PHB, penggantian opsik masuk dan keluar. Di manajemen trafo pun kita lakukan untuk mutasi trafo underload overload. Penyimbangan beban kita lakukan juga, ini ada 131 kemarin yang dibuat. Nanti kita cocokkan lagi Pak Rudi dengan WLP-nya Formula Jogja yang dikasih Bu Mai nanti. Baik ya, saya garis bawah nih. Jadi untuk yang gardu distribusi, Bapak harus menyesuaikan lagi yang pertama, sesuaikan dengan KM-nya di ULP. Ya. Karena di situ ULP ada yang namanya mutasi trafo underload. Satu. Ya. Yang kedua, disesuaikan lagi dengan target di ULP-nya ada yang namanya tahap trafo 230 400 volt. Ya. Jadi jangan lihat angka ini. Angka ini kemarin kami plot saja.
Oke. Bapak sesuaikan dengan pengukuran beban trafo kondisi yang di Desember. Gitu ya. Karena ini saya lihat kemarin masih banyak sekali gitu, yang trafo underloadnya masih banyak, overloadnya masih banyak, terus tap trafonya juga masih banyak. Nah nanti kalau memang poin C ini nantinya menaikkan tap trafo di sini, nanti Bapak prediksi angkanya, terus ini masukkan aja volume yang belum ya, belum yang 230 400. Kan di pengukuran beban trafo ada tuh, sudah ada, kita buatkan evaluasinya kan. Ya. Trafo-trafo yang di bawah 230. Nah nanti Bapak targetkan saja ke ULP-nya. Berapa persen? ULP teknis 100% harus 400 230 tuh. Sudah disesuai. Nah, tinggal nanti pada saat di lapangan, apalagi yang ULP Bukit Tinggi ya, Bukit Tinggi kan tidak ada tegangan di bawah 19 kP itu. Nah, artinya harus murni dia di tegangan pangkal itu 400 230. Bapak targetkan 100%. Nah, caranya gimana? Lihat nanti pengukuran beban trafo di Desember. Kalau ternyata trafo di Desember itu masih ada misalkan 100 trafo, berarti sudah ada volume untuk yang poin C ini 100 untuk Bukit Tinggi saja. Termasuk ULP yang lain. ULP lain misalkan Bapak targetkan berapa misalkan dari 100%-nya itu? 80%. Misalkan di ULP Lubuk Sikaping penyesuaiannya. Artinya penyesuaian itu tidak mesti harus dinaikkan tap trafonya, tapi perlu disesuaikan saja. Tinggal nanti minta laporannya sebelum dan sesudahnya gitu. Jadi target yang poin C Bapak sesuaikan dengan KM masing-masing ULP ya. Dicatat Pak Rudi. Ya, untuk yang Payakumbu 50 kota sama dengan ULP Payakumbu harusnya 100% tuh, ULP tenis. Fokus ke sana mereka seharusnya. Jadi nanti untuk ULP Payakumbu, saya minta yang teknisnya 100%. Dari data 2020 Desember, trafo yang di bawah 230 volt sama 400 volt itu volumenya masukkan semua menjadi target di work plan teknis yang di Garut distribusi. Gitu ya. Untuk yang Payakumbu. Sambil jalan nih. Lanjut. Untuk yang penyimbangan juga sama ya. Sesuaikan. Sip. Kalau anggarannya nanti informasikan saja, nanti tugasnya wilayah nanti pikirkan itu. Oke, JTL Rudi. Untuk JTL. Boleh satu Pak Rudi. Silakan. Sudah siap nih. Mantap. Silakan Pak Yoga. Terima kasih Pak Rudi. Mohon maaf sebelumnya nih, saya sambil paralel nih dengan Zoom lain dan nggak ikut dari awal. Jadi saya nggak tahu ini presentasi di UP3 keberapa nih. Kayak tadi saya dengar Pak Rudi, Pak Ikumbu tadi sudah menyampaikan. Jadi mungkin satu saja nih ke Pak Rahmat. Ingin memastikan yang khusus pertama terkait JTM. Untuk menaikkan tegangan pangkal GI nggak ada lagi kemungkinan Pak Rahmat. Karena saya rasa itu pekerjaan yang paling mudah kalau di JTM. Ketimbang dari seluruh triang trisi 4 ini, itu yang paling mudah gitu menaikkan. Kita koordinasikan lagi dengan Pak Bem, Pak. Di rencana belum ada masuk nih, Pak. Oke, itu dia. Jadi mungkin kita sering mistis itu kita sering terpaku hanya dengan item-item yang sudah ada gitu ya. Padahal ada item yang sebenarnya sudah mudah kita lakukan. Dan ini pernah kita lakukan gitu. Pernah kita lakukan di tahun 2020 dan itu berpengaruh sangat signifikan. Ini mungkin berlaku untuk semua W3 ya, bahwa kemarin itu di tahun 2019 kita sudah melakukan itu dan dampaknya sangat signifikan gitu dengan hanya kita bersurat gitu. Kita aja bersurat minta dinaikin selesai, sangat berdampak. Jadi tolong untuk Bukit Tinggi dan seluruh P3 bisa dipastikan itu diatur sedemikian hingga memang kita bisa memastikan kita pede untuk menaikkan tegangan pangkal. Kalau nggak salah kemarin itu di tahun 2019 Pang 4 sama di Maninjau atau mana saya lupa lah. Nah tapi ini bagaimana dengan setelah beberapa tahun ini, apa tidak ada kemungkinan lagi yang lain? Ini sangat sayang bahwa kita bisa sangat mudah untuk melakukan itu ya Pak Rahmat dan seluruh P3. Karena itu nanti kaitannya tadi yang Pak Rudi sampaikan,
C ini. Kita mungkin tidak hanya menaikkan saja gitu. Bahkan mungkin kita menurunkan. Sehingga tadi Pak Rudi sampaikan kita penyesuaian lah namanya. Jadi bisa menaikkan, bisa menurunkan kan gitu. Tergantung dari tegangan pangkalnya. Itu mungkin yang pertama ya, Pak Rahmat dan teman-teman P3. Terus yang kedua terkait dengan yang gardu distribusi. Nah ini kita berpengalaman pengalaman yang mungkin sudah terjadi. Dan ini saya rasa kaitannya juga gitu dengan susut. Memang kemarin akhirnya kita masih menemukan itu kebetulan bukan karena susut gitu. Mohon maaf kita bicarakan di sini, kita sampaikan di sini karena keterkaitan dengan K2 ya. K2 gitu. Bahwa masih ada beberapa JTR kita di trafo-trafo yang dominan adalah di trafo sisip yang crossing gitu. Lewat aja. Dari trafo sebelah, mungkin tadinya trafo ada trafo satu gitu ya, terus kita sisip trafo di sebelahnya, tapi masih ada rupanya jurusan JTR-nya yang masih numpang lewat aja gitu crossing. Saya rasa teman-teman pasti paham maksud saya gitu, seperti apa gambarannya. Tapi masih ada terjadi seperti itu yang kita khawatirkan. Susut udah ada trafo di sana, tapi bebannya belum diambil sama trafo tersebut ya, sayang sekali kan gitu. Ngapain kita tempatin trafo sisip di situ kalau ternyata beban JTR-nya masih dari trafo sebelah. Nah ini kan tentunya potensi susut juga. Nah tolong ini juga teman-teman UP3 seperti itu, ya terutama trafo sisip lah. Trafo sisip mungkin 2-3 tahun terakhir yang dipasang itu masih ada nggak yang seperti itu gitu. Saya yakin masih ada. Penormalan beban JTR atau beban jurusannya itu belum 100% sudah kita laksanakan dengan optimal. Jadi ini tolong bisa dipantau lagi, dan mohon maaf mungkin Pak Rudi kalau memang bisa ini kita jadikan program bersama gitu kan, sehingga bisa kita optimalkan lagi lah gitu dari sisi susut dan terutama dari sisi K2. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Rudi. Siap, makasih Pak Yoga. Baik, mungkin ini aja. Jadi untuk yang Pak Yoga tadi, teman-teman masukkan saja di JTR, itu insert saja poin C ya, Pak Rahman ya. Yang kedua adalah yang poin C, yang di JTR itu Bapak insert saja nanti di situ. Penormalan jurusan gitu ya. Oke, kita catat. Ambil aja titik ya. Nah, targetnya itu apa? Bapak record 2020 saja lah. Coba dari 2020 sampai dengan sekarang, trafo sisip mana saja yang muncul, Bapak kalikan saja 2 gitu ya volumenya, karena kita ngomongnya titik. Jadi Bapak cek lagi kembali, mengecek kembali untuk yang trafo sisip apakah sudah dinormalkan sesuai tadi informasi Pak Yoga atau masih ada yang cross-cross gitu. Artinya sesuaikan saja langsung. Nah ini saya yakin nih kalau nggak dicek lagi pasti muncul nih. Jadi nanti masukkan ya Pak Rahman ya, dan UP3 lain juga sama. Masukkan saja di trafo sisip, baik trafo sisip yang di distribusi maupun ternyata ada sambung trafo lain yang memang bisa jadi nambah trafo tapi digunakan juga untuk pelanggan lain gitu nanti, untuk motong yang lain. Nah itu juga sama perlakuannya. Artinya trafo sisip, baik trafo sisip yang distribusi untuk perbaikan tegangan ataupun perbaikan susut maupun trafo sisip untuk yang pasang baru perubahan daya. Gitu ya. Pak Rahman, nanti yang di poin 3 JTR, Bapak tambahin yang C ya. Siap, satuannya titik. Pak Rodi. Ya, izin ya, mohon maaf ini saya balik lagi ke awal karena telat juga gabungnya. Pak Rahman, saya mau nanya untuk yang poin 1 JTM di indeks yang A 22 kilo ini yang di simpang 4. Ya. Tadi gimana nih ceritanya Pak Rudi? Masih di ACC lanjut atau gimana ya? Baik Mas, jadi untuk yang penerimaan penyulang ini memang kemarin kita ambil dari AI ya. AI yang rencana awal ya. Ya. Nah, kalau memang dia masih butuh nih masukkan aja dulu Mas. Tinggal nanti AI-nya terbit atau enggak nanti ya
kita komposisi nanti di wilayah lagi, sama halnya dengan kapasitor tadi. Jadi konsepnya kemarin dengan Pak Arif, kalau memang itu sesuai kebutuhannya dan memang itu sesuai dengan kontribusi susut secara formula Jogjanya, misalkan nih JTM di Simpang 4 tinggi, berarti usulkan saja dulu. Nanti merekomposisi atau menambah anggaran itu nanti di sisi wilayah nanti kita pikirkan. Oke, siap. Tapi angkanya bisa dipertanggungjawabkan dulu. Nah, itu intinya. Angkanya bisa. Sejalan dengan formula Jogja. Ini tarikan ke Simpang 4 memang, dan ini kebutuhan teman-teman memang sejauh itu Pak Rudi untuk tarikan ekspres ke GH Ujung Gading. apa namanya? GH Ujung Gading ya? Iya, Ujung Gading. Nah, memang kondisinya kalau di AI ya alhamdulillah belum. Cuman kemarin ada sedikit bocoran hasil endorse terakhir, nanti kita bicarakan di level wilayah aja lah Pak Rudi. Iya, siap. Jadi ini kita tamu dulu, Mas. Jadi memang Siap. sesuai dengan instruksi SRM distribusi, kalau memang kontribusi JTM-nya tinggi misalkan itu kita ambil JTM ya, tinggi dia ya sudah, enggak apa-apa diusulkan dulu, nanti posisi persetujuan nanti tinggal di wilayah. Termasuk kita ke pusat pun kita masukkan volume ini, ada, nanti kalaupun memang butuh anggaran segala macam, nanti ini bisa disusulkan. Cuman kalau nanti ternyata tidak disusulkan, justifikasi kita ada, memang anggaran nggak turun gitu. Itu mungkin. Boleh, saya ngasih bocoran sedikit Pak Rudi. Jadi terkait endorse kemarin itu ada berapa nih? 8 pekerjaan terkait dengan efisiensi. Itu ada penarikan SUTM, penggantian MCB, penggantian km meter tua rusak dan KRN, penarikan JTR untuk normalisasi SR, deret ya, pengadaan dan pemasangan CT, PT, TM, dan TR, pengadaan dan pemasangan untuk KW meter transaksi outdoor, pengadaan KW elektronik, pengadaan dan pemasangan KW pembanding. Jadi ruang gerak teman-teman EPM ini sebenarnya ruang paling besar ada di meter, karena kayaknya dicadangkan cukup besar dari wilayah, dicadangkan cukup dari pusat, dari endorse terakhir kemarin. Itu informasi sementara ya, kalau untuk terbit atau tidaknya saya nggak bisa jawab nih. Iya. Udah kopi Mas, jadi kopi, makasih informasinya. Jadi memang dari beberapa item itu informasinya juga cuma ada beberapa yang akinya keluar gitu ya, yang lainnya akinya belum ada gitu. Artinya sudah dipastikan untuk luncuran gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada dulu anggaran kita. Iya, ngecek yang untuk AO-nya, saya cross check di AO, ada beberapa pekerjaan ini kan yang terkait dengan kebutuhan biaya yang besar untuk rekonektorisasi sambungan JTR, terus rekonektorisasi SR ini biasanya kan masuk di AI ya. Cuman kalau di AO tadi saya lihat kok kayaknya nggak masuk juga di preventif dan korektif. Kurang tahu kalau nanti pinter-pinter teman-teman di UP3 atur anggarannya ya. Siap-siap, dilanjut Pak Rudi. Siap. Makasih Mas Galuh. Jadi untuk yang informasi memang untuk yang teman-teman UP3 nanti usulkan saja, nanti tugasnya wilayah nanti untuk mengusahakan, merekomposisi, memastikan bahwa anggaran itu bisa ada. Kalaupun tidak ada nanti akan kita informasikan juga ke teman-teman. Tapi posisi teman-teman adalah mengusulkan sebanyak mungkin, sesuaikan juga dengan posisi formula Jogjanya. Jangan sampai nanti satu WLP mengusulkan JTM, padahal JTM-nya udah rendah gitu. Nah, itu pasti dicoret nanti. Dasarnya nggak ada gitu. Gitu ya. Silakan lanjut dulu Pak Rahman. Terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi, sesuai yang disampaikan Pak Galuh, di sisi operasi kita masukkan normalisasi SDR. Sebentar, yang rekonektorisasi sambungan JTR nih 150 titik ini cuman nih. Pak Rudi, kita sesuaikan lagi dengan target per WLP-nya nanti. Oke. Di CSR kita akan perbanyak di sini pengusulannya, sambungan dan titik-titiknya, karena sesuai instruksi juga ke kita disuruh mengakomodir dan eksekusi beberapa usulan normalisasi SDR dan menyebabkan tegangan drop beberapa gardu. Ini di sini yang kita masukkan. Karena ada Pak Galuh juga nih, itu juga Pak kendalanya, karena di sisi anggaran operasi kita nggak ada lagi korektif JTR Pak. Jadi kita ada preventif
JTR, mungkin normalisasi kita masukkan di anggaran di sisi preventif JTR. Itu Pak. Di copy Pak Rahman. Bapak, nanti yang di SR seri banyak ini nanti di AI pun ada nanti. Jadi usulkan aja dengan catatan ini ya, catatan datanya valid gitu dan sesuai juga dengan formula Jogja. Jadi Ya. sekali lagi ke teman-teman teknik ya, tolong minta ke teman-teman TE dengan itu nanti kami coret juga gitu. Jadi Baik, sekarang baik. mulai dari sekarang nih dipastikan bahwa ketika mengusulkan anggaran untuk susu teknis, khususnya Bapak harus ngacu ke formula Jogjanya yang kontribusi teknisnya. Satu ULP berbeda dengan ULP lain. Satu ULP bisa jadi yang JTM-nya yang besar itu yang diprogres. Tapi bisa jadi yang Bukit Tinggi Pak Ekomu tadi saya contohkan malah gardunya yang tinggi, ya sudah gardunya yang kita pertegas di situ. Seperti itu. Oke, lanjut. Baik, Perudi. Mungkin itu kami dari Silakan Mas Galuh. Untuk rencana revisi kemarin ke perencanaan, di Bukit Tinggi ini kita plotting 2 kilo untuk normalisasi RDR. Cuman item pekerjaannya apakah itu include ke rekonektorisasi ya atau tidak, itu kayaknya biayanya juga nggak terlalu besar ini. Cuman sekitar 300 jutaan. Jadi ya nanti teman-teman menurut saya sih betul berkaca ke formula Jogja, mana yang punya kontribusi lebih tinggi, apakah rekonektornya atau normalisasi SR-nya, karena AI ini kita kurang tahu apakah akan terbit di triwulan kabarnya kan ya, cuman terbitnya kapan ini yang kita kurang tahu. Nanti kita cukup khawatir kalau misalnya teman-teman punya project di JTR, sementara dari kebutuhan eksekusi di sisi AI-nya nggak cukup mendukung, berarti ini harus dipertimbangkan juga besaran biayanya. Karena untuk JTR dan SR ini biasanya biayanya besar nih Pak Rudi ya. Ya. Insya Allah kalau untuk normalisasi SR direct, karena selama 2 tahun ini vakum kegiatannya, untuk usulan kemarin ke perencanaan masing-masing UP3 ada plottingnya itu. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk bocoran dari hasil endorse itu disetujui juga untuk normalisasi SR, cuman besaran biayanya belum saya cross-check dengan usulan kita. Itu aja Pak Rudi. Siap-siap, makasih Mas Galuh. Baik, untuk yang teknis masih ada di Bukit Tinggi? cukup Pak Rudi. Mungkin Baik. akan kita perbaiki lagi. Oke, untuk perbaikannya kapan nih kira-kira? Untuk yang Payakum sama Bukit Tinggi, tekniknya? Besok sore boleh Pak? Besok sore ya. Saya tampung dulu lah ya. Ya. Ya, kalau nanti kita putuskan di akhir lah nanti. Hah. Oke ya. Makasih Pak Rudi. Untuk Bukit Tinggi tinggal nanti tolong detail untuk permintaannya. Contoh tadi yang seperti Bukit Tinggi yang di teknik, non teknik sudah ada data-datanya, mungkin per WLP-nya juga kebutuhannya apa, terus bila perlu di breakdown dulu di atasnya itu susu teknisnya berapa, JTM-nya berapa, gardunya berapa per WLP, sehingga Bapak lebih penekanan di sana gara-gara itu gitu. Itu ya mungkin. Baik, silakan Pak Le. Selanjutnya gimana Pak Le? Siap. Oh, Pak Ikumbu lagi ya berarti ya? Ayo Kumbu. Siap-siap. Mas Azhar, halo. Ya, halo. Sudah pindah ke tempatnya Pak Kurnia? Belum? Sudah Pak, sudah. Ah, iya. Oke, dicoba Oke. dulu Pak ya. Oke, silakan Pak Azhar di share screen-nya. Kita tunggu ya. Kalau nggak bisa juga, gawat juga ya. Harus langsung datang ke wilayah berarti. Sudah Pak. Ah, Oh, nggak jadi ke wilayah berarti. nggak jadi ke wilayah berarti Mas Azhar. Iya. Tuh, dia. Ya Pak. Muncul. Oke, Oke, silakan. Hati loh, tanggal 1 banyak Assalamualaikum. mereka bertebaran katanya loh. Bahasa harus ke wilayah itu. Ya, kalau harus ke wilayah tuh kayaknya apa ya? SK berarti. Waduh. Tanya Pak Yoga berarti kalau Mas Azhar. Oke, Pak Rudi, izin Pak.
Dibesarkan lagi Pak, minta tolong Pak. Tampilan saya itu masih berbayang gitu. Dibesarkan lagi, mungkin 100% mungkin ya. Di yang mana nih? Sudah terlihat Pak? Sudah terlihat tapi masih berbayang. Maksud saya dibesarkan lagi bisa nggak ya? Ini yang 318, 316 ini atau berapa nih? Yang poinnya. 318 nih Pak. Oh, dibesarkan lagi bisa Mas? Dibesarkan. Jangan dikecilkan. Ini sudah paling besar nih Pak? Berapa? Kok di saya masih Sudah 55 ya? 205% ya Pak. Wih, lambat ya berarti. Di saya itu masih 55 tampilan di saya itu. Ah, baru Pak. besar tuh. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Rudi Amiri, yang terhormat Pak Yoga, serta rekan-rekan struktural dari UIW Sumbar. Untuk pembahasan work plan susut teknis untuk UP3 Payakumbuh, izin saya mulai dulu Pak. Dari mulai JTM Pak. Jadi sesuai tadi ada review dari Pak Kurnia terkait susut teknis. Jadi kita untuk penekanannya lebih banyak ke gardu Pak. Nah, untuk ini adalah target yang sudah diturunkan dari Pak Putra. Terakhir saya minta kalau ada update mohon disampaikan Pak, nanti biar saya revisi langsung. Untuk untuk JTM Pak, untuk kolom C, rekonektorisasi jam peran bersambungan. Ini rekonektor JTM untuk targetnya 318 Pak. Jadi untuk sebentar Pak saya kecilkan. Untuk realisasi di tahun 2020 itu sebanyak 564 Pak. Jadi untuk target ini nanti untuk anggarannya kita plot di SKKO 2021 Pak. Kemudian untuk kalau nggak salah ada hasil endorsement dari LKI, ada juga di situ usulan penggantian titik sambung JTM juga Pak sebanyak 355 kalau nggak salah. Nah, jadi rencana yang 318 ini yang akan kita akomodir Pak. Ada masukan Pak? Baik, untuk yang poin C dan poin D ini angkanya sama masih dengan wilayah ya? Iya Pak, masih sama. Nah, ini Bapak udah cocokkan belum dengan KM-nya ULP untuk yang C ini? Kontrak manajemen ULP? Masih belum Pak, masih belum. Nah, jangan sampai nanti targetnya 318, kemarin kita di wilayah ngupload saja dulu Pak. Nah, sedangkan Bapak gitu, di sana pastinya menyesuaikan dengan pertama KM ULP. Tentunya antara ULP teknis dengan non teknis juga berbeda juga angkanya kan gitu. Makanya saya bilang tadi itu harus disesuaikan. Nah, untuk yang JTM, artinya kan kalau ini kan C dan D ini kan lebih ke perbaikan titik sambung dan arrester CO ini, arrester isolator ini kan lebih ke memang bukan JTM-nya langsung untuk pembangunan, tetapi memang titik per titik saja. Nah, ini cocokkan dengan KM-nya